Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Afrindriani, NPM 1986206023, Prodi PGSD 4A, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas saya presentasi tentang silabus. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang silabus, tema kelas 5, tema 7. Silabus tema 5. Di sini ada 3 subtema. Yang pertama, subtema pertama, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yang kedua, ada subtema yang kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan subtema yang ketiga adalah peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan subtema yang pertama. Tema 7. Subtema pertama, tema 7-nya peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1-nya peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kompetensi intinya ada 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga serta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan di dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, dalam subtema 1 ini terdapat mata pelajaran 5. Yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Prakarya. Baiklah, di sini yang pertama akan membahas mata pelajaran PPKN. Nah, kompetisi dasarnya ini 1.3, mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman sosial dan budaya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3, menolak keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, indikatornya 1.31, menerima keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 1.3.2, menjaga keberagaman sosial budaya dan masyarakat. 2.3.1, menerapkan sikap toleran dalam keberagaman sosial masyarakat. Selanjutnya ada materi pembelajarannya. Yang pertama, keberagaman dan suku bangsa. Yang kedua, sikap dan perilaku dalam menghadapi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya lagi, kegiatan pembelajarannya itu menceritakan identitas ras dan suku, menyebutkan suku-suku bangsa di Indonesia, wawancara keberagaman suku bangsa di lingkungan tempat tinggalnya, dan ada menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya ada bercerita identitas dan keberagaman suku bangsa teman-temannya. Pendidikan penguatan karakter, ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integrasi. Penilaiannya ini ada sikapnya itu seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan kerjasama. Jurnalnya itu seperti catatan pendidik tentang sikap peserta pendidik saat di sekolah maupun informasi dari orang lain. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetisi dasar bahasa Indonesia ini 3.5, menggali informasi penting dan teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.5,
Memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Terus indikatornya 3.5.1 mengetahui langkah-langkah mencari informasi penting pada sebuah teks. 3.5.2 menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3.5.3 mengidentifikasi informasi penting yang terdapat pada sebuah teks. Selanjutnya ada materi pembelajarannya seperti teks bacaan yang berbentuk narasi. Selanjutnya lagi ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya ini membaca sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya mata pelajaran IPA 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Indikatornya 3.7.1 menjelaskan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 3.7.2 mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4.7.1 mempraktikkan percobaan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4.7.2 mendiskusikan perubahan sifat wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Materi pembelajarannya ada perubahan wujud dan suhu benda, sifat-sifat benda cair, padat, dan gas, peristiwa membeku, mencair, dan menguap, ada sifat hantaran, panas, atau kalor. Selanjutnya ada mata pelajaran IPS 3. Kompetisi dasar IPS 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4 menyajikan hasil identifikasi mengenal faktor yang penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Indikatornya 3.4.1 menjelaskan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 3.4.2 mengetahui penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya ada 4.41 mendiskusikan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Ada 4.4.2 menuliskan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya ada mata pelajaran seni budaya dan prakarya 3.2 memahami tangga nada. 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikatornya 3.2.1 menjelaskan pengertian tangga nada dengan tepat. 3.2.2 mengetahui macam-macam tangga nada pada lagu. 4.2.1 menyesuaikan lagu dan dengan tangga nada lagunya. 4.2.2 menyanyikan lagu sesuai dengan iringan musik. Selanjutnya mata pelajarannya seni budaya dan prakarya ini ada tangga nada dan lagu-lagu daerah. Selanjutnya tema 7 subtema 2, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kompetisi dasarnya
Ada 4, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Subtema 2 ini terdapat mata pelajaran. Pada subtema 2 terdapat mata pelajaran 5 mata pelajaran: PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang PPKN. Mata pelajaran PPKN, kompetisi dasarnya 1.3, mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3-nya bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya dan masyarakat. 4.3, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya indikatornya 1.3.1, menerima keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 1.3.2, menjaga keberagaman sosial budaya masyarakat. 2.3.1, menerapkan sikap toleran dalam keberagaman sosial masyarakat. 2.3.2, mengikuti keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya materi pembelajarannya PPKN ini ada keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua ada nilai-nilai persatuan dalam keberagaman. Yang terakhir ada sikap-sikap keberagaman. Kegiatan pembelajarannya ini seperti membaca bacaan tentang proklamator, pembacaan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan, membaca dan mengamati nilai-nilai luhur dalam keberagaman masyarakat. Terus itu penilaian ini kita harus percaya diri, pengetahuan. Selanjutnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetisi dasarnya 3.5, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah dan disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.5, memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya indikatornya 3.5.1, mengetahui langkah-langkah mencari informasi penting pada sebuah teks. 3.5.2, menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.5.1, mempresentasikan informasi penting terdapat pada sebuah teks dengan menggunakan kosakata dan kalimat yang tepat. 4.5.2, menuliskan informasi penting dan tidak penting yang terdapat pada sebuah teks. Selanjutnya IPA, kompetisi dasarnya 3.7, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4.7, melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Indikatornya 3.7.1, menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud suhu dan benda. 3.7.2, mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. 4.7.1, mempraktikkan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. 4.7.2, mendiskusikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Selanjutnya ada IPS, kompetisi dasarnya 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kedaulatannya. 4.4 menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Indikatornya 3.4.1 menjelaskan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4.2 mengetahui penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4.1 mendiskusikan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4.2 menuliskan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kompetisi dasarnya 3.3 memahami pola lantai dalam tari yang kreasi daerah. Selanjutnya 4.3 mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Indikatornya 3.3.1 menjelaskan pola lantai yang tepat terhadap kreasi tari daerah. 3.3.2 mengidentifikasikan pola lantai dalam kreasi tari daerah. 4.3.1 menyebabkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Selanjutnya 4.3.2 mempergerakkan gerak tari dengan pola lantai yang benar. Materi pelajarannya ini ada pola lantai dan kreasi tari daerah. Selanjutnya, subtema ketiga ada peristiwa mengisi kemerdekaan. Kompetensi intinya ada 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan kegiatannya dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dalam subtema 3 ini terdapat mata pelajaran 5. Yang pertama juga ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Yang pertama PPKN, kompetisi dasarnya 1.3 mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.3 menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya dan masyarakat. 4.3 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Indikatornya 1.3.1 menerima keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 1.3.2 menjaga keberagaman sosial budaya masyarakat. 2.3.1 menerapkan sikap toleran dalam keberagaman sosial masyarakat. 2.3.2 mengikuti keberagaman sosial budaya dan masyarakat. 3.3.1 mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat. 3.3.2 memahami keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3.1 menyebutkan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya. 4.3.2 melakukan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Materi pelajarannya dalam mengisi kemerdekaan. Kegiatan pembelajaran ini membaca kegiatan-kegiatan yang mengisi kemerdekaan, yang membacakan makna Pancasila dan budaya keberagaman budaya bangsa, yang ada membaca menghargai perbedaan budaya, membaca upaya pelestarian budaya. Selanjutnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetisi dasarnya 3.9 mencermati penggunaan kalimat efektif dengan ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. 4.9-nya membuat surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Selanjutnya indikatornya 3.9.1 memahami penggunaan ejaan yang tepat yang
ada pada sebuah kalimat. 3.9.2 mengidentifikasi penggunaan ejaan yang tepat pada teks sebuah teks. 4.9.1 menjelaskan unsur-unsur surat undangan. 4.9.2 menyajikan surat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat. 4.9.2 menunjukkan contoh kalimat yang efektif di dalam surat undangan. Mata pelajarannya surat undangan seperti surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi dan menggunakan ejaan. Selanjutnya ada mata pelajaran IPA. Kompetensi dasarnya 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 melaporkan si percobaan pengaruh kalor pada benda. Indikatornya 3.7.1 menjelaskan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. 3.7.2 mengidentifikasikan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. 4.7.1 mempraktikkan percobaan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. 4.7.2 mendiskusikan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Selanjutnya ada IPS. Mata pelajaran IPS kompetisi dasarnya 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam memperhatikan kedaulatannya. 4.4 menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab penting penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya indikatornya 3.4.1 mengetahui upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 3.4.2 mengidentifikasikan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya bangsa Indonesia. 4.4.1 menyebabkan beberapa upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4.2 mendiskusikan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kompetisi dasarnya 3.4 memahami karya seni rupa daerah. 4.4 membuat karya seni rupa daerah. Indikatornya 3.4.1 menjelaskan ciri-ciri karya seni rupa. 3.4.2 mengidentifikasikan ragam seni rupa daerah. 4.4.1 menyebutkan ragam seni rupa daerah. 4.4.2 mempraktikkan pembuatan seni rupa daerah. Materi pembelajarannya karya seni rupa daerah dan ragam seni rupa daerah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.